Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dewi Hartini dengan NIM 12080303202. Saya dari kelas Sosiologi E semester 3. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi UTS mata kuliah tafsir sosial. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai membangun keluarga dalam perspektif Al-Quran. Al-Usrah atau keluarga, menurut pengertian umum, ialah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan sebuah fondasi dan institusi yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter seorang individu dalam kehidupan sosial. Masyarakat terbentuk dari unit-unit kecil dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Unit ini ibarat landasan sebuah komunitas dan ketahanan akan mendorong ketangguhan sebuah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentuk karakter sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menerangkan konsep dalam membangun keluarga yang tujuannya yaitu agar semua manusia, khususnya umat Islam, hidup dalam keluarga yang bahagia seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suami istri akan bekerja sama dalam membina rumah tangga dan memikul tanggung jawab. Dalam hal ini, jiwa tolong-menolong antara suami istri tampak sempurna. Keduanya berusaha mencapai hasil yang paling utama dan buah yang paling baik di dalam mempersiapkan anak-anak soleh dan mendidik generasi muslim di dalam hatinya membawa kekuatan iman, dalam jiwanya membawa ruh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskuru ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya adalah menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasakan ketentraman terhadapnya dan dijalinnya rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya, keluarga memiliki fungsi. Di antara fungsi-fungsi tersebut, fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi fisiologis, yaitu rumah. Keluarga merupakan tempat berteduh yang baik dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Keluarga disebut juga dengan rumah karena keluarga memberikan kenyamanan kepada anggotanya. Dikala anggota keluarga telah merasakan lelah dengan aktivitas sehari-harinya dan pulang kepada keluarganya, maka di dalam keluarganya akan memberikan ketenangan terhadap dia. Maka karena itu keluarga disebut juga rumah. Selanjutnya, keluarga merupakan tempat suami dan istri memenuhi kebutuhan biologisnya. Rumah merupakan tempat berteduh yang bersih lagi luas. Keluarga yang ideal juga memiliki kebutuhan sandang pangan yang cukup, keberadaan istri maupun suami yang ideal, kendaraan yang siap pakai, serta tetangga yang ramah dan bersahabat merupakan faktor-faktor yang membahagiakan, menenteramkan, dan menyenangkan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan catatan, faktor-faktor di atas senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Inilah perpaduan antara dua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang menyatu dalam sebuah rumah tangga. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya,
yaitu 4 faktor kebahagiaan adalah yang pertama adalah perempuan solihah, yang kedua tempat tinggal yang luas, yang ketiga tetangga yang soleh, dan yang terakhir adalah kendaraan yang enak. Adapun 4 faktor keburukan adalah tetangga yang tidak baik, perempuan yang tidak solehah, kendaraan yang tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sangat sempit. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Yang kedua, fungsi keluarga secara psikologis. Keluarga juga memiliki peran psikologis terhadap anggotanya. Oleh karena itu, keluarga sangat diharapkan sebagai tempat seluruh anggota diterima secara wajar dan apa adanya. Tempat seluruh anggota mendapatkan rasa nyaman dan aman. Tempat bagi seluruh anggota mendapatkan dukungan psikologis bagi perkembangannya. Dan yang keempat, basis terbentukan identitas, citra, dan konsep dari segenap anggotanya. Yang ketiga, fungsi dari keluarga yaitu fungsi sosiologis. Dalam memerankan fungsi sosiologis, keluarga harus menjadi lingkungan yang terbaik bagi seluruh anggotanya, harus menjadi jembatan interaksi sosial antara anggota keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Di sini, keluarga harus menjadi antibodi bagi segenap anggota dari semua bentuk dan jenis kejahatan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam fungsi sosiologis keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama dan terbaik bagi segenap anggotanya. Keluarga menjadi unit sosial yang menjembatani interaksi positif antara individu-individu yang menjadi anggota dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar. Keluarga merupakan pembentukan awal karakter jiwa sosialisasi seorang anak. Keluarga juga menjadi acuan utama dalam dunia sosialisasi. Terus keluarga mengatur bagaimana cara berinteraksi dengan yang lain secara baik, pengenalan adanya nilai dan norma dalam lingkungan sosial. Fungsi sosiologis dari keluarga ini merupakan salah satu hal yang paling penting karena pada kemudian hari akan menuju ke lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai dan norma yang harus ditaati. Fungsi yang keempat adalah fungsi dakwah. Rumah tangga Muslim tidak mungkin bisa dipisahkan dari dakwah Islam. Setiap anggotanya menjadi pilar-pilar dakwah Islam yang senantiasa mengibarkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahannya, baik untuk keluarga sendiri sebagai lingkungan terkecil maupun untuk masyarakatnya. Islam sendiri telah menjadikan tanggung jawab dakwah ini kepada suami dalam membangun keluarga Islami. Oleh karena itu, salah satu kewajiban yang harus diembannya adalah membangun basis dakwah dalam keluarga dengan membimbing pengarahan dan mentarbiyah setiap anggota dalam keluarganya. Selanjutnya, keluarga pembentuk masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan adat, ritus, atau hukum khas, dan hidup bersama. Demikian, satu dari sekian banyak definisinya. Ada beberapa kata yang dinamakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada masyarakat atau kumpulan manusia, antara lain kaum, ummah, syu'ab, dan qabail. Di samping itu, Al-Quran juga memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu seperti al-mala, al-mustabirun, al-mustadafun, dan lain-lain. Manusia adalah makhluk sosial. Ayat kedua dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW dapat dipahami sebagai salah satu yang menjelaskan ayat tersebut. Khalaqal insana min alaq. Bukan saja diartikan sebagai menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuai yang berdempet di dinding rahim, tetapi juga dipahami sebagai diciptakannya dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menurut Al-Quran, manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Tingkat kecerdasan
kemampuan, dan status sosial masyarakat menuntut Al-Quran berbeda-beda. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajatil liyattahida ba'dahum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami yang membagi antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa tingkat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maka perlunya solidaritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang persaudaraan sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, engkau lihat orang-orang mukmin dalam saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menolong, seperti dalam satu tubuh, yang apabila satu anggota tubuh sakit, maka anggota lain ikut sakit. Hadis riwayat Bukhari. Maka kesimpulannya adalah, keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dari batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Adapun fungsi keluarga diantaranya Al-Quran, diantaranya fungsi psikologis, sosiologis, dan dakwah. Keterkaitan keluarga dalam Al-Quran berkaitan erat dengan pembentukan masyarakat, dan bagaimana hubungan antara keluarga, pentingnya pembentukan karakter sangat menentukan generasi Islami. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.